Saya dulu dikenal sebagai chartis, Pak. Orang manggil saya dukun karena gambar-gambar cat saya rata-rata nyampe. Dalam membuat cat pun saya harus tahu company ini tuh lagi ngapain. Jadi saya harus tahu ownernya mau ngapain, company-nya arahnya kemana. Kemudian isu global dengan isu di dalam negeri match gak nih sama perusahaannya. Nah dari situ baru saya bisa temukan ini company mau kemana. Jadi saya masih melihat fundamental, tapi persepsi saya terhadap fundamental berubah. Tidak lagi berdasarkan rasio keuangan, tidak lagi berdasarkan rasio buku, tapi owner ini mau ngapain. Cari informasi dong berarti? Salah satunya iya, tapi tidak informasi yang berkaitan langsung dengan perusahaan ya. Karena saya kan lahir di Pontianak, sampai saat ini masih tinggal di Pontianak, Pak. Jadi saya tuh terisolate dengan hal-hal seperti itu. Saya terisolate dengan koneksi, saya terisolate dengan hubungan dengan emiten, hubungan dengan orang-orang bursa lah. Jadi saya benar-benar ya berdikari. Cari informasinya di mana? Hanya di media massa aja? Media massa. Simple, Pak. Contoh kayak saat ini kan IHSG di 8.175, sempat tertinggi. Perbankan kita nggak kemana-mana. Nah, kenapa bisa naik? Ya itu kan karena banyak saham konglomerasi yang naik kan. Jadi sebelum MSCI dan FTSE itu rame, saya deep down into MSCI, Pak. Bagaimana cara metode MSCI? Ada yang namanya FACS, kemudian ada yang namanya free float metodologi, ada yang namanya indexing method. Nah, saya pelajari itu dan saya melihat konglo, terutama beberapa konglo ya, mulai memindahkan portofolionya atau target tujuan emitennya ke arah MSCI, sehingga saya mempelajari apa yang akan dilakukan indeks untuk bisa memasukkan suatu emiten. Makanya kita lihat kayak contoh DRMS kan kenaikan gold, selain didukung dari harga gold yang tinggi, kemudian laporan keuangan DRMS juga kinclong, kemudian Fund X Gold Index nanti masuk MSCI dan FTSE, dari situ match, Pak. Jadi dari akumulasinya ada, teknikalnya bagus, fundamentalnya oke. Nah, jadi fundamental yang saya cari, info yang saya cari itu bukan info-info yang berhubungan langsung dengan emiten, tapi apa yang kira-kira akan dilakukan sama kondisi. Kalau investasi cenderung portonya banyak atau fokus di beberapa saham aja? Di beberapa, saya tidak pernah lebih dari 6, Pak. Oh, jauh lebih dari 6? Ya, karena saya percuma, Pak. Kalau saya punya uang 10 miliar, masing-masing emiten 1 miliar saya titip, ada satu yang beggar, cuma 10%, Pak, untuk porto. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya 50% di emiten itu, naik 100%, portofolio saya udah bertumbuh 50%. Jadi saya tahu kira-kira contoh kayak brand PBV udah di sekian, gitu. Itu saya lihat. Udah mahal. Ya, tapi itu tidak menjadi faktor penentu keputusan saya. Faktor penentu keputusan saya itu karena saya percaya bursa market ini kan tidak berubah, Pak. Ukuran jumlah saham akan selalu sama, kecuali company melakukan right issue atau melakukan reverse stock split. Tapi reverse stock split masih sama. Right issue atau ada corporate action lain seperti bonds convert to equity, itu kan jumlah demand-nya tidak berubah. Jadi saya melihat selama ekonomi bertumbuh atau selama ada pertumbuhan likuiditas, maka saham yang sedang dalam performa terbaik itu condong mengalami performa yang lebih baik lagi. Itu alasan kenapa saham yang mahal masih bisa lanjut mahal.